Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba sampaikan materi aplikasi teknologi online dengan judul Application Programming Interface atau biasa disingkat dengan API. Oke, sebagai persiapan supaya kita tidak harus ngoding lama-lama ya, Anda buka dulu, download dulu filenya. Oke, saya langsung buka di WinRAR. Ekstrak di folder web. Ada dua folder yang akan tercipta, yaitu folder API dan folder private API. Oke. www. Oke, WAM-nya sudah jalan. Langsung saya coba ya, localhost API. Oke, dan localhost private API. Oke, kita lanjutkan. Kita mulai dari definisi. Application Programming Interface atau API adalah sekumpulan subrutin, bisa protokol ataupun tools untuk membangun software. API merupakan sebuah software yang menjadi perantara di antara dua aplikasi. API bisa dianggap sebagai komponen perangkat lunak yang dapat dipasang oleh programmer aplikasi dalam pembuatan aplikasi. Dan API melibatkan metode, cara akses, dan bagaimana cara pertukaran datanya. Kegunaan API yaitu mempermudah pembangunan perangkat lunak karena tidak harus membuat sesuatu dari awal. Yang kedua, API bisa menjadi perantara antara aplikasi dengan sistem lain. Sebagai contoh, saya ingin mengirim atau mengambil tweet dari atau ke server Twitter dari aplikasi yang saya bangun. Ya, jadi kita bisa ngambil data dari sistem lain. Ya. Kemudian contoh lain adalah Anda bisa ngirim SMS melalui server SMS. Ya, Anda cukup panggil servernya ada di mana, usernya apa, dari nomor berapa ke nomor berapa, teksnya apa, tinggal kirim. Jadi Anda tidak harus diribetkan dengan bagaimana masang hardware-nya dan lain-lain. Kemudian API juga berguna untuk menyembunyikan kerumitan di sisi server. Klien atau pengguna API tidak harus tahu apa yang dilakukan di server. Sebagai contoh, saya ingin nyari rute dari Bandung ke Cianjur misalkan. Ya. Kita tinggal tanya ke Google Direction. Nanti Google Direction akan memberikan step-stepnya. Nah, kita nggak pernah tahu di dalamnya Google Direction itu pakai algoritma apa untuk nyari rutenya. Ya, itu terserah ke penyedianya saja. Kemudian bagaimana cara mendeteksi sebuah benda di gambar. Anda nggak harus tahu algoritmanya. Ya, itu urusan internal dari Clarifai misalkan. Kemudian yang berikutnya adalah API berguna untuk membatasi akses. Sebuah aplikasi luar tidak boleh mengakses sebuah sistem secara langsung. Sebagai contoh, ya, kita ingin mengecek username password dari seseorang. Apakah username password benar atau tidak? Maka kita tidak harus connect ke database secara langsung, karena itu sangat bahaya dan mungkin malah tidak diperbolehkan. Tapi dengan API jadi perantara kita untuk mengakses ke database, tapi tidak secara langsung.
kita bisa batasi data apa saja yang boleh diambil. Oke, jenis-jenis API ya, ada API untuk sistem operasi, misalkan Windows API. Jadi Windows API punya banyak perintah, banyak library untuk kita pakai ya. Misalkan kalau saya ingin membuka file, kalau saya ingin membunyikan suara, nah itu ada API-nya. Itu Windows API. Kemudian ada API berbasis web, misalkan Twitter API, Facebook API, Google Map API ya. Itu biasanya kita bisa akses dengan memanggil servernya. Kemudian ada yang library dan framework, ada Java API, Open Database Connectivity, ODBC, itu juga API, di mana Anda tinggal panggil, tinggal pakai, ya, karena semuanya sudah disediakan di dalam library-nya. Ya, Remote API, misalkan Java Database Connectivity, untuk connect ke database ya. Oke, di materi ini, di aplikasi teknologi online, API yang akan dijelaskan adalah API yang basisnya web, ya, web-based API atau web service. API berbasis web adalah API yang memanfaatkan teknologi web. API web biasanya digunakan untuk melakukan sebuah request ke sebuah web server, dan kemudian web server itu akan memberikan respon terhadap request tersebut. Pertukaran data biasanya dilakukan dengan JSON atau XML. Nah, untuk JSON saya sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya. Ada banyak sekali API bertebaran di web, ya. Sampai 12 Agustus 2020 ada 23.460 API yang bisa Anda gunakan kalau Anda lihat di programmable.com. Ya. Oke, kita coba. Ini sekarang udah 23.662. Ini API yang bisa Anda pakai ya. Oke, bagaimana cara kerja web API ya. Ini klien bisa ini kalau gambarnya HP sih ya, tapi bisa komputer biasa, bisa server kita. Ya, bisa HP, bisa komputer kita. Nah, cara kerjanya seperti ini ya. Di sini ada penyedia API. Nah, sebenarnya kita bisa langsung. Ya, sebenarnya kita bisa langsung. Tapi kita lewat server kita nih. Jadi, klien akan melakukan request ke web server Anda. Nah, web server Anda akan request API, misalkan nyari data atau apa, minta ke penyedia API, ya. Nanti diproses oleh penyedia API, maka dikirim balik balasannya, alias responnya. Nah, respon yang didapat dari server penyedia API, maka diproses oleh server Anda untuk diberikan ke klien. Ya, misalkan Anda ingin nyari rute misalkan dari Bandung ke Cianjur. Nah, ini cari rute dari Bandung ke Cianjur ke server kita. Nah, server kita lakukan autentifikasi, ngirim data ke Google Direction, minta dong rute dari Bandung ke Cianjur. Nah, nanti diproses oleh Google Direction, maka dikirim balasannya. Misalkan kita requestnya dalam bentuk JSON, kemudian di sini diproses, nah kemudian ditampilkan ke klien. Ini cara kerjanya, umumnya seperti ini. Ya. Misalkan di sini ada orang ingin melakukan pengiriman SMS, request ke server Anda berequest ke server SMS melakukan pengiriman SMS, kemudian
dapat balasan apakah SMS-nya sudah terkirim atau tidak. Kemudian kita dapat responnya bahwa SMS sudah terkirim atau status apapun. Oke, kemudian bagaimana cara mengakses API berbasis web? Untuk mengakses API berbasis web memerlukan beberapa parameter. Satu, autentikasi, username plus password atau tokennya. Ya, kadang nggak pakai username dan password, kadang pakai token, tapi masih ada juga yang menggunakan username dan password. Itu tergantung penyedia API-nya. Metodenya bisa get, bisa post, bisa put, bisa delete, tapi yang biasa sering adalah get sama post. Tidak kemungkinan put sama delete juga dipakai ya, tergantung spek dari penyedia API-nya. Kemudian URL-nya adalah alamat layanan atau service yang bisa Anda akses. Kemudian isi parameter request-nya. Semua itu harus sesuai dengan dokumentasi API-nya. Oke, untuk mengirimkan sebuah request ke server di PHP ada beberapa cara, yaitu ini seperti yang pernah saya jelaskan di materi PHP mengenai JSON, ya, JSON di PHP. Anda bisa manggil ke server dengan menggunakan file getContent. Ini cara yang sederhana, ya. Fungsi ini digunakan untuk melakukan request ke sebuah URL dan kemudian menampung datanya dalam sebuah string. Ya. Ada juga fungsi-fungsi CURL. Nah, ini lebih advance. Anda bisa banyak sekali mengatur header dan lain-lain ya. CURL atau curl ya, adalah sebuah software komputer yang digunakan untuk melakukan transfer data menggunakan berbagai protokol HTTP, HTTPS, FTP, dan lain-lain. URL mendukung sertifikat HTTPS, HTTPS POST, HTTP PUT, upload dengan FTP, upload data seperti pada form, cookie, dan autentikasi user dan password ya. Jadi ini untuk yang lebih advance. Dua-duanya akan kita coba ya, tergantung spek dari API-nya. Oke, jenis-jenis API secara umum ada dua jenis ya. Satu, public API atau open API. API jenis ini tersedia untuk umum, khususnya pengembang perangkat lunak. API ini bisa digunakan oleh siapapun untuk pengembangan perangkat lunak. Contohnya adalah uClassify, Google API yang banyak jenisnya, OpenWeather, dan lain-lain. Anda bisa mendaftarkan diri untuk bisa mengakses API tersebut. Ada yang gratis, ada yang berbayar ya. Kemudian ada private API atau closed API. API jenis ini hanya digunakan secara internal di sebuah instansi pengembang perangkat lunak. API jenis ini biasanya hanya dipakai untuk keperluan aplikasi tertentu saja. Contoh, API untuk mengakses data pada aplikasi Android dari database server internal perusahaan. Ya, karena aplikasi Android tidak disarankan mengakses langsung ke database. Oke, sebagai contoh gini. Ya, sorry. Oke, saya coba gambarkan kenapa ini tidak boleh. Di sini ada HP ya. Oke, saya pakai HP jadul supaya terlihat ya. Kemudian di sini ada database server. Kalau Anda langsung connect ke sini, kalau Anda langsung connect ke server sini, kalau HP langsung connect ke database ya, ini sangat bahaya. Kenapa? Anda tahu sendiri kalau Anda ingin connect ke database, Anda harus mengirimkan username dan password. Itu artinya di source code-nya tertulis username dan password-nya. Ya. Nah, bahaya kalau Anda nyimpan username dan password di aplikasi.
Jadi ini tidak disarankan. Nah, yang lebih disarankan adalah ada perantara di sini. Inilah web server, ya. Nah, jadi ketika akan ngecek username password, jadi HP itu connect-nya ke web server periksain dong username sama password. Nah, nanti di dalam web server di sini ada sebuah service yang akan ngecek ke database. Itu artinya username dan password adanya di sini. Ya. Username password adanya di sini. Dicek ke database, dapat balasan. Nanti balasannya yang dikirim ke sini apakah username passwordnya benar atau salah. Nah, dengan cara seperti ini, maka password tidak ada di aplikasi, tapi adanya di web server kita. Dan kita pun bisa membuat pembatasan, misalkan untuk connect ke database hanya boleh dari IP web server saja. Nah, itu untuk membatasi hak akses. Ya. Oke. Kita mulai dengan public API. Ya. Public API adalah API yang memperbolehkan semua developer aplikasi melakukan akses ke sebuah sistem. Disebut juga dengan Open API. Contoh, Twitter API, Google Map API, Facebook API, Instagram API. Ya. Public API lain yang bisa Anda coba, yang bisa Anda coba, Anda bisa gunakan Uclassify, Anda bisa gunakan Google API yang lain selain Google Map, ya, ada banyak tuh. Adapun boleh juga Anda gunakan yang namanya Clarify. Oke. Ya. Uclassify akan saya jelaskan nanti, ya. Google API nanti ada satu yang saya jelaskan. Kemudian ada juga Clarify. Nah, ini akan saya coba demokan sebentar. Oke, ini situs Clarify. Ya, kita coba cari demonya di bagian, misalkan di model gallery. Kita cari mau nyari apa. Misalkan saya ingin nyari mengenai ada banyak, ya, penampilan selebriti. Jadi muka siapa, mendeteksi muka artis, ya, muka orang terkenal, mendeteksi warna, mendeteksi muka, mendeteksi makanan, dan lain-lain, ya. Oke, saya coba ini, ya, yang food model. Nah, oke, kita cari dulu gambar, misalkan, ya, nasi goreng. Oke, saya ingin yang agak rame sedikit. Oke, ini gambarnya. Ini saya coba save dulu. Oke. Oke, saya coba kirim sini. Saya kirim gambarnya, try your own image or video. Saya coba drag ke sini. Sorry. Tes dulu. Oke, checklist dulu. I am not robot. Oke, kita kirim. Dapat. Ya. Kita deteksi. Kita gunakan food.
Nah, ini yang terdapat bahwa di sini ada rice, ini 100% ada kemungkinan rice. Kemudian ada sayurnya, ada fried rice-nya 98,9%, ada dagingnya, ada ayamnya, dan lain-lain. Nah, Anda bisa lihat persentasenya. Jadi Anda cukup kirimkan gambar ini ke Clarify, maka Anda dapat JSON yang isinya seperti ini. Oke, itu sebagai contoh ya. Nah, tapi kita akan mulai dengan yang sederhana ya. Saya mulai dengan uClassify. uClassify ya, di www.uclassify.com adalah sebuah pembelajaran mesin learning gratis berbasis web service di mana Anda dapat secara mudah membuat atau menggunakan klasifikasi berdasarkan teks. Beberapa jenis classifiernya ya, pengklasifikasinya ada sentimen, bisa digunakan untuk menentukan apakah sebuah teks mempunyai sentimen negatif atau positif. Tetapi di sini baru tersedia di bahasa Inggris, Prancis, Spanyol, dan Swedia. Kemudian ada gender analysis, digunakan untuk memperkirakan sebuah tulisan apakah ditulis oleh seorang wanita atau pria. Kemudian ada juga classifier mood, digunakan untuk memperkirakan kondisi pikiran atau state of mind dari seseorang berdasarkan tulisan. Classifier ini bisa menghasilkan kondisi upset atau happy. Kemudian ada language detector, digunakan untuk mendeteksi bahasa apa yang digunakan dalam sebuah teks. Dan classifier lainnya, ya Anda bisa buka langsung di uClassify-nya. Nah, ini ada sentimen, gender analysis. Nah, ini sebagai contoh, di sini Anda bisa tulis sebuah teks, ya, nah, yang ada saja, ya. Saya paste, saya classify. Jadi teks di atas itu menyatakan 85% positif, 15% negatif. Nah, kemudian bagaimana cara manggilnya? Nah, di sini ada. Ini perintahnya, si URL-nya, cara panggilnya, dan ini balasannya dalam bentuk JSON. Bahwa nanti klasifikasinya negatifnya 0,1497 alias 15%, dan positifnya 0,85. Ya, sesimpel itu. Setiap Anda melakukan request, Anda akan langsung mendapatkan respon atau balasan. Untuk dapat mengakses layanan-layanan web service tersebut, terlebih dahulu Anda lakukan registrasi gratis di uClassify. Anda lakukan saja ini ya, karena saya sudah terregister. Oke, nanti Anda bakal menemukan layar desktop uClassify. Anda bisa tahu akun Anda, tipenya masih free account, dengan batasannya hanya 500 request per hari ya. Nah, kemudian untuk melihat key-nya, untuk mengaksesnya, Anda bisa di dashboard tadi ya, di dashboard yang tadi di bagian API key, Anda bisa tahu bahwa di uClassify ada dua jenis key, yaitu key untuk membaca dan key untuk menulis ya. Nah, ini key untuk membaca yang akan kita gunakan nanti ya, dan yang write juga ada, tapi silakan Anda baca kegunaannya buat apa ya. Oke, pastikan Anda tidak share key-nya ke orang lain ya, karena di uClassify Anda gak bisa, saya belum nemu caranya mengganti key ya, karena kebetulan ini sudah terlanjur saya buat di contoh materi ya. Kalau bisa jangan dipakai. Oke, sekarang gini ya, kita coba memanggil API analisis sentimen ya. Kita membuat halaman analisis sentimen sendiri. Kalau Anda buka
classifier sentiment ini ya, yang tadi kita tulis misalkan saya tulis I was on hold for 40 minutes. Their customer support service is a nightmare. Nah, ada orang menulis komentar seperti ini. Ini kalau kita lihat, ini sentimennya negatif atau positif ya. Nah, kalau saya klik tombol classify ya, maka akan menghasilkan data seperti ini, negatif 99, positif 1%. Nah, yang perlu Anda lihat sih bagian ini ya. Sebagai programmer jangan melihat hasil ini ya. Tapi klik link URL ya. Nah, di sini Anda bisa tahu URL request apa yang harus dikirim. Nanti Anda bakal dapat jawaban JSON seperti ini. Nah, lihat pola yang ada di URL. Polanya adalah https api uclassify.com v1 uclassify sentiment classify read key API key-nya apa, teksnya apa. Sehingga kita bisa tahu dari sini bahwa alamat aksesnya https api classify.com/v1/uclassify/sentiment/classify. Parameter request ada dua, yaitu read key dan teksnya. Teksnya harus URL decode, jadi spasi itu harus diganti dengan plus. Nah, jadi formatnya seperti ini ya. Kirimnya adalah read key-nya ini, teksnya apa. Oke, kita coba di yang API sentiment.php ya. Oke, ini Explorer, oke. API, oke, yang ini ya, sentiment. Oke, di sini saya punya sebuah form, ada teks bahasa Inggris, teks area, name-nya teks, kemudian ada tombol submit. Nanti kalau di post, kalau ada post, maka teks yang dari form $post text saya URL encode kan. Kemudian saya punya API key yang ini, ganti ya. Kemudian request-nya adalah, tadi formatnya adalah alamat URL-nya digabung dengan API key-nya, kemudian digabung dengan teksnya sama dengan variabel teks kita yang sudah di URL encode kan. Nah, kemudian ya, seperti yang kemarin sudah dijelaskan, Anda tinggal panggil gunakan file get content, request-nya apa. Nanti akan diterima di sebuah file namanya JSON ya. Nah, isi filenya, responnya akan disimpan di variabel JSON. Nah, if JSON-nya tidak kosong, maka respon tadi ya, JSON tadi kita konversikan menjadi array. Kita beri nama respon. Nah, kita tampilkan teksnya apa ya. Kemudian kita tampilkan respon positifnya berapa dikali 100. Kemudian respon negatifnya berapa dikali 100. Oke, kalau ini Anda jalankan ya. Mana localhost? Oke. API sentiment. Nah, ini contohnya tadi saya copy. Ini teksnya saya analisis. Nah, teks ini positifnya 85% dan negatifnya 15%. Nah, ini contohnya ya, sesederhana ini. Jadi Anda seakan-akan menyerahkan urusan ke orang lain.
ya. Jadi Anda minta tolong, uClassify tolong klasifikasikan string ini itu sentimennya apa. Nah, inilah cara kita nanya. Ya, setting dulu requestnya, jalankan requestnya, tampilkan hasilnya. Oke, itu untuk yang sentimen, ya. Oke, ini contoh yang tadi. Ya, kita dapat positifnya 1% dan negatifnya 99%. Cuma sayangnya ini masih belum bisa bahasa Indonesia, ya. Oke, selanjutnya Google API. Google API menyediakan banyak sekali layanan API, dari Translate API, Direction API, Road API, Map Elevation API, Geocoding API, Geolocation, YouTube API, Search API, dan lain-lain. Ya, list lengkap dapat Anda lihat di sini. Di sini adalah API-API yang bisa Anda pakai, ya. Lihat di sini. Kalau Anda ingin berurusan dengan YouTube, misalkan Anda ingin ada fitur pencarian di YouTube, ya, di sini ada YouTube Data API, YouTube for Android, dan lain-lain. Nah, di sini ada guide-nya, aturannya, dokumentasinya, sampelnya juga ada, ya. Oke. Google API ada yang free, tapi ada juga yang menggunakan billing. Jadi ada beberapa API di mana Anda harus setting billing dulu. Ya, daftarkan dulu kartu kredit Anda, walaupun nanti Anda tiap bulan dapat jatah gratisnya. Jadi selama jatah gratisnya itu belum terlampaui, Anda tidak akan kena charge. Ya, tapi Anda harus setting dulu billingnya. Saya sarankan sih Anda menggunakan kartu kredit yang mudah didapat, misalkan yang menggunakan virtual, ya. Nah, untuk dapat menggunakan API, Anda harus menggunakan API key yang bisa Anda dapatkan setelah Anda membuat project di halaman developer console. Adapun langkah-langkahnya adalah Anda buka halaman konsol developer, kemudian nanti login menggunakan akun Anda, akun Gmail, ya. Buatlah project, aktifkan API, buat kredensial untuk mendapatkan API, baca dokumentasi API, dan terapkan API. Ini mungkin agak lama, jadi Anda bisa explore sendiri, ya. Oke, contoh penggunaan Google API. Nah, ini yang akan saya contohkan adalah contoh yang gratis, ya, YouTube Data API. YouTube Data API adalah API yang memungkinkan Anda untuk melakukan banyak hal dalam YouTube, seperti upload video, membuat dan mengelola playlist, dan melakukan pencarian konten, dan lain-lain. YouTube Data API adalah API YouTube yang gratis sampai batas tertentu, sehingga Anda tidak harus melakukan pengaturan billing. Dokumentasinya ada di sini, ya. Ini dokumentasinya. Oke, contoh kasus, Anda ingin mempunyai sebuah halaman web yang dapat melakukan pencarian video di YouTube berdasarkan keyword tertentu. Oke, langkah-langkahnya ini agak panjang, ya. Anda login ke developer console developer google.com. Kemudian setelah masuk ke dashboard, ya, Anda tinggal select project, akan muncul layar daftar project Anda. Ya, tinggal klik new project. Ada tombol new project, tinggal buat, ya. Satu project boleh menggunakan lebih dari satu API. Ya, misalkan Anda ingin menggunakan penterjemah dan YouTube. Istilah nama project, misalkan project latihan API, Anda klik create, kemudian tunggu beberapa saat sampai
projectnya jadi. Kemudian Anda tinggal klik tombol view untuk melihat dashboard project Anda. Ya. Oke. API service dashboard, Anda akan melihat halaman dashboard API dan service. Sampai saat ini Anda belum mempunyai API yang aktif yang akan digunakan dalam project. Projectnya baru dibuat. Kemudian kita aktifkan API dan service. Ya, ada link enable API and service. Anda tinggal cari di sini. Misalkan Anda ingin nyari YouTube, ya nanti akan muncul YouTube Data API, YouTube Analytics, YouTube Report API. Nah, kita pilih nanti yang YouTube Data API. Anda tinggal klik enable kan, ya. Kemudian setelah penambahan API berhasil, maka Anda akan berada di halaman API YouTube Data seperti gambar di bawah ini. Nah, ini kita baru mendaftarkan bahwa kita mau pakai API. Nah, sekarang bagaimana untuk kita bisa mengakses API-nya? Anda harus buat dulu create credential-nya. Ya, Anda mau membuat API key-nya. Ya, Anda tinggal isi datanya. Ya, Anda mau pakai apa? Dari mana servernya akan dipanggil, ya. Kita dari web server. What credential do you need? Kita yang public data aja, karena kalau user data biasanya harus disertakan login dulu. Oke, nah nanti di sini ada API-nya. Ini Anda copy, nanti Anda pasangkan di server Anda, di source code Anda. Oke. Nah, ini ya, ini kredensialnya contohnya ya. Jika telah berhasil membuat API key, maka di layar kredensial akan muncul tampilan kira-kira seperti ini, dan ini adalah key-nya yang bisa Anda pakai. Nah, sekarang tinggal lihat dokumentasinya, klik tab sampel ya. Di sini ada use case and code sample, Anda tinggal klik. Misalkan Anda mau melakukan pencarian, Anda tinggal pilih bahwa resource-nya dari pencarian. Nah, kemudian gunakan tombol code, ya. Nah, nanti Anda bisa lihat di sini bahwa untuk memanggilnya, Anda bisa pakai CURL. Sebenarnya biasanya di bagian sini juga ada PHP, tapi kita harus download dulu library dari Google-nya. Ya, library Google API-nya, Google Client-nya, ya. Tapi kita akan gunakan CURL, ya. Nah, misalkan kemudian ini cara manggilnya, kemudian isilah request-nya, request parameternya, ya. Misalkan isi request parameter part dengan snippet dan maksimum result dengan 10, dan nanti ada pilihan mengenai queue-nya, yaitu query-nya apa yang dicari. Misalkan kita nyari Unicom. Setiap Anda melakukan perubahan parameter, maka contoh source code ini akan berubah. Oke, kemudian kita cari kredensialnya, API-nya, kemudian klik tombol execute. Maka kira-kira ini URL-nya, ini balasannya. Nah, contoh request ini, kalau Anda belum paham URL, Anda banyak cara untuk mengkonversikannya ke PHP, ya. Oke, saya coba. Tadi saya punya, oke, klik use case and code sample. Kemudian kita lihat channelnya, bukan channel, kita pakai resource-nya search. Ininya list karena kita akan melakukan pencarian. Kemudian untuk coba API-nya, part-nya, kemudian maksimumnya saya ingin 10 saja. Kemudian key-nya, misalkan saya pengen nyari Unicom. Jadi setiap resource itu hasilnya beda-beda. Kemudian saya pakai API,
klik execute, maka ini adalah si URL-nya. Ya. Ini si URL-nya, cara panggilnya seperti ini, nanti Anda akan dapat balasan seperti ini. Oke, setelah Anda tahu si URL-nya seperti gimana, nah, ya, contoh request-nya adalah si URL https www.googleapi.com YouTube v3 search part snippet maximum result 10 query-nya Unicom dan key-nya your API key, header-nya ini ya kompres. Dari contoh di atas ada parameter yang selalu berubah sesuai inputan dari pengguna, yaitu parameter key. Parameter lain juga boleh menjadi inputan dari user. Nah, untuk mengkonversi perintah URL ini menjadi PHP, silahkan pelajari mengenai fungsi-fungsi URL atau Anda gunakan tools ya. Gunakan tools untuk mengkonversi secara online. Ya, ada contoh di sini situsnya. Ya, sebagai demo saja saya paste di sini. Sorry. Bukan ini, saya copy dulu tadi mana? Ini saya copy. Oke. Nah, maka inilah kira-kira source code yang bisa Anda pakai. Ya. Ini setting headernya dan lain-lainnya. Ini Anda tinggal copy, nanti kita pasang di source code Anda. Tapi pastikan bahwa kalau ada username dan password ganti dulu. Ya. Ini cara yang saya demokan barusan rada berbahaya. Kenapa? Enggak juga sih, karena ininya masih your API key. Cuma kalau di sini Anda sudah punya API key seperti ini, nah ini khawatir saja ya. Khawatir kita nggak tahu nih yang punya situs ini apakah menyimpan semua konversi ini ke database atau enggak ya. Cuma ya jaga-jaga saja. Jadi kalau ada di sini token atau username ada password, sebaiknya ganti dulu saja, sehingga nanti kita tinggal ubah di bagian sini. Oke, anggap kita sudah punya, misalkan seperti ini. Ya, kita sudah punya source code seperti ini. Oke, Anda tinggal pasang ini ke source code Anda. Nah, di sini saya sudah coba copy paste ke yt.php. Oke, saya buka yt1 nih ya, kalau nggak salah. Nah, ini fungsi search YouTube dengan parameter key, kemudian parameter key-nya saya URL encode-kan, kemudian lakukan ini. Nah, ini set option-nya. Di sini ada key-nya. Nah, ini key-nya Anda harus ganti. Ya. Key-nya Anda harus ganti dengan key punya Anda yang ada di kredensial. Misalkan seperti ini. Saya copy, saya paste langsung sini. Saya save, ini bagian dari si URL. Ini header-headernya. Dan ini akan melakukan eksekusi. Eksekusi, simpan hasilnya di result. Jika ada error, maka tampilkan errornya apa. Tapi jika enggak error, maka returnkan JSON decode dari result. Jadi di sini akan mereturnkan array asosiatif. Jadi nanti manggilnya cukup gini, Anda punya keyword misalkan Unicom, panggil search YouTube dengan keyword sesuai variabel keyword. Berarti isinya nanti akan Unicom, dapat responnya, kemudian kita cetak ke layar. Oke, saya akan coba panggil YouTube 1.php. Oke, di sini ada unable to get local issuer certificate. Oke, karena apa? Nah, ini karena kalau Anda manggil dari localhost biasanya muncul kesalahan seperti ini. Nah, kita tambahkan ya. Kita tambahkan sebuah parameter ya. Si URL option SSL verify peer-nya dinolkan alias di disable.
ya. Oke, si URL option kita tambahkan. Kita tambahkan ini SSL verify peer, kita false kan. Oke, saya save, saya refresh. Nah, ini jawaban dari YouTube bahwa kita melakukan pencarian dengan keyword apa tadi ya, dengan keyword Unicom, maka ini yang didapat ya. Kita dapat hasil yang pertama ya, judulnya ini, deskripsinya ini. Nah, ini bentuknya udah array asosiatif, Anda tinggal telusuri satu persatu ya, pelajari strukturnya. Anda punya video apa sih, data dari YouTube-nya Anda dapat dari item, ini bentuknya array, Anda tinggal lakukan perulangan. Nah, kan nggak enak kalau user dikasih yang seperti ini. User enaknya dikasih dalam bentuk halaman HTML yang lebih enak dilihat. Oke, oleh karena itu ya, ini seru buat programmer tapi nggak seru banget buat user ya. Oke, kemudian modifikasi YouTube 1 menjadi YouTube 2, di mana setiap data setiap data akan ditampilkan ya, ininya masih tetap sama. Nah, cuma setelah pencarian tidak langsung di print array, tapi saya lakukan pengulangan dengan membuat kontainer div ya. Jadi items, daftar video tadi, saya buat sebuah variabel list video, kemudian lakukan perulangan, saya telusuri satu persatu, kita simpan di variabel video. Nanti kita tampilkan video snippet title ya, Anda bisa lihat video, ini video nih. Nah, ini video snippet title, kita ambil judulnya, kita ambil deskripsinya, dan kita ambil gambarnya ya. Gambarnya ada defaultnya medium atau high resolutionnya. Nah, ini informasi ini bisa Anda tampilkan. Nah, yang akan saya tampilkan adalah video ID, videonya atau channelnya, kemudian saya tampilkan yang default saja gambarnya ya, snippet, thumbnail, default, URL. Mana nih ya, video, snippet, thumbnail, default, URL. Jadi ini akan kita tampilkan gambarnya. Kemudian kalau diklik maka akan memanggil ke video ID, YouTube Watch Video ID. Nah, kalau ini Anda panggil ya, ini akan ngulang selama 10 kali karena kita punya datanya 10. Oke, kita panggil, maka tampilannya seperti ini. Oke, undefined index di YouTube 2 baris 38. Kenapa respon array items tidak diketahui index YouTube 2 undefined index items. Oh iya ya, ininya belum saya ganti ya, sehingga dia salah. Oke, save, saya refresh. Oke, dapat nih. Inilah video-video yang didapat kalau Anda nyari Unicom ya. Ini akan dibuat sebuah link sehingga kalau ini diklik, ini yang didapat. Oke,
Itu contoh kedua, kita menggunakan pencarian di YouTube. Nah, berikutnya adalah API yang menggunakan fasilitas callback. Apa itu callback? Callback dalam API adalah suatu cara di mana server API memanggil kembali server kita dengan mengirimkan data tertentu ketika sebuah event terjadi. Sebagai contoh, Anda ingin mendeteksi, Anda punya sebuah layanan SMS. Nah, ketika ada SMS masuk, maka dia akan manggil sebuah file di server Anda untuk menghandle, misalkan untuk menjawab, ya. Contoh callback yaitu tadi pengiriman SMS. Ketika Anda melakukan pengiriman SMS melalui API, maka ketika Anda melakukan request, Anda akan mendapatkan respon bahwa SMS telah sampai ke server dan masuk ke antrian. Callback akan dilakukan oleh server API, dia akan manggil ke server Anda ketika ada perubahan status SMS, misalkan ketika SMS-nya sudah terkirim atau gagal kirim karena sudah melewati batas waktu pengiriman. Jadi setiap ada orang menerima SMS, maka server API akan melaporkan ke server Anda bahwa SMS nomor sekian telah dibaca atau gagal. Contoh lain, pembayaran transaksi. Callback akan dilakukan oleh server API untuk memberitahu apakah transaksi berhasil, pembayaran telah sukses dilakukan atau tidak. Oke, contoh lain adalah penerimaan pesan dari luar, misalkan SMS, WhatsApp, Line, Telegram, Facebook, Messenger. Jadi ketika ada orang melakukan pengiriman pesan ke kontak Anda, maka server API akan melakukan callback untuk mengirimkan informasi pesan apa yang baru diterima. Oke, untuk contoh, saya akan gunakan aplikasi pengiriman dan penerimaan pesan melalui WhatsApp. Ya, untuk saat ini Anda bisa menggunakan WhatsApp untuk melakukan komunikasi dengan customer Anda. API resminya adalah WhatsApp Business API. Tetapi untuk melakukan hal ini dibutuhkan verifikasi bisnis dan akan direview terlebih dahulu oleh pihak Facebook apakah bisnis Anda layak untuk menggunakan WhatsApp API atau belum. Ya. Oleh karena itu, sebelum Anda menggunakan API yang versi resmi, kalau misalkan udah terlanjur kepepet, maka Anda bisa buat API yang unofficial. Banyak penyedianya, ada Mate, tapi kemudian ada WhatsApp, ada lagi WA Viro dan lain-lain kalau di Indonesia ya. Masih banyak, cari aja unofficial WhatsApp API Indonesia. Ya. Oke, sebagai persiapan Anda masuk ke whatsapp.com, lakukan login ya. Kalau belum klik tombol login, kemudian create account, kemudian registrasikan. Kemudian setelah Anda masuk ya, tinggal ke ink device. Oke, layar device Anda tinggal tombol add dan tulis nomor WhatsApp Anda. Nanti pilih paket yang gratis dulu. Ini bisa dipakai sebulan, yang gratis ya. Setelah 1 bulan Anda nggak bisa pakai dan Anda nggak bisa ganti nomornya. Ya, Anda harus upgrade. Pilih server dan seterusnya. Ya, oke. Sebagai contoh, mana WhatsApp saya? Oke. Login. Oke, saya sudah masuk di sini. Nah, ini device-nya. Nah, sebenarnya API ini unofficial itu menggunakan web API ya, web API dari WhatsApp. Ya, ini akan saya coba apa ini? Oke, ini sudah kondisinya pair, ini nomor saya. Ya. Oke. Oke, itu sending message. Ini untuk
pairing ya. Pairingnya seakan-akan Anda menggunakan API, menggunakan WhatsApp. Oke, saya akan coba ya. Ini masih pair kondisinya. Nanti Anda lakukan pairing device ya. Ikuti saja cara seperti ini ya. Anda akan diminta untuk pairing device, scan QR code yang ada menggunakan aplikasi WhatsApp Anda. Jika sudah sukses, Anda akan dimasukkan ke halaman manage device. Nah, bagaimana cara pengiriman pesan melalui WhatsApp? Ya, cari API key-nya. API key-nya ada di dashboard, profile ya. Anda bisa lihat di sini. Profile. Nah, ini API key Anda nih, ya. Ini API key Anda. Oke, kemudian device-nya sudah. Copy API tersebut. Oke, saya copy. Kemudian nanti akan saya pasang di server saya. Selanjutnya, nah, kemudian Anda lihat dokumentasinya. Nah, ini dokumentasinya. Message, sending message. Nah, ini kalau Anda pakai example request-nya seperti ini. Ya, ini untuk pengiriman. Untuk pengiriman Anda harus ngirim receiver-nya siapa, device-nya, perangkat Andanya, message-nya apa, tipenya apa. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini kalau Anda pakai protokolnya HTTP ya, kita bisa pakai yang PHP. Mana PHP? PHP CURL. Nah, ini contohnya. Nah, Anda tinggal copy paste ini, Anda setting ya, tokennya, receivernya siapa, pengirimnya siapa, teksnya siapa. Oke. Oke, sudah. Oke. Nah, oke. Anda ganti ini, Anda ganti ini, Anda ganti ini, Anda ganti ini. Oke. Ini sebagai contoh ya. Saya buat dalam sebuah fungsi namanya send WhatsApp dengan parameter receiver dan teks ya. Nanti teksnya di URL encode, receivernya ditulis di post data karena kita akan ngirim data. Ini post field-nya Anda isi, receivernya, device-nya, dan teksnya, kemudian key-nya. Oke, ini ada di wasend.php. Oke, saya coba buka wasend ya. Penerimanya adalah, tunggu saya lupa nih ya. Penerimanya, saya coba penerimanya berapa ya nomornya ya. Saya lupa nomor sendiri karena jarang dipakai ya. Oke, saya akan ngirim ke nomor seperti ini, 853 1. Oke, saya save. Kemudian saya punya fungsi. Nah, API key-nya, API key saya paste di sini. Oke, kemudian pengirimnya bukan nomor ini ya. Saya punya device, nomornya mana tadi ya, nomor saya device. Ini nomor punya saya. Oke, saya tulis di sini. Save. Nah, ini fungsi send WhatsApp saya simpan di function PHP. Ini akan melakukan setting
opsi URL ya, kemudian ini data yang akan dikirim, receivernya siapa, pengirimnya ini, teksnya di URL encode, tipenya chat, ini headernya. Kita cukup manggil nanti seperti ini ya, include function PHP, penerimanya adalah ini, tulisannya hey coba ya, tinggal manggil send WhatsApp API ke pengirim dengan isinya isi, dan ini responnya ya, responnya nanti akan saya print. Oke, saya coba, tapi saya coba buka dulu HP virtual saya. Oke, saya buka WhatsApp. Oke, saya akan coba di sini gimana ya. Saya kecilin dulu sebentar ya. Oke. Ini saya akan manggil localhost API WA send titik php. Oke. Oh sorry, bukan HTTPS, HTTP. Oke, HTTP localhost API WA send .php. Oke, lihat langsung muncul hey coba ya. Jadi inilah balasan dari server bahwa hey ini ya. Kemudian kuota saya hari ini sudah kepake 6, available-nya 200. Saya refresh lagi, maka muncul seperti ini. Saya rombak sedikit bahwa teksnya saya kasih misalkan jam sekarang lah, tanggal sekarang ya. Oke, saya refresh. Sorry, butuh parameter. Saya bukan pakai date deh, saya pakai time saja sehingga munculnya kalau tidak salah detik. Nah ini ya, saya refresh lagi. Sebagai pembeda saja. Oke, itulah cara Anda mengirim ya, cara Anda mengirim WhatsApp, pesan WhatsApp menggunakan API apa ya, API yang unofficial. Oke. Saya pengen nyoba gini, saya buat perulangan for i dari 1 selama i lebih kecil sama dengan 5, i plus plus. Oke. Apa yang isinya akan apa, saya tulis i dulu ya. Pengiriman ke $i. Oke. Jangan ngirim sekaligus karena biasanya nanti Anda bisa terlalu sering maka Anda diblok ya. Misalkan saya akan ngirim setiap 10 detik. Sleep 10. Jadi 1 kirim, tunggu dulu 10 detik baru itu ya. Oke. Kita coba eksekusi dan ini sebelahan ya. Refresh. Pengiriman ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, yang ketiganya nggak tahu kemana ya. Mungkin nanti nyusul. Oke, namanya juga unofficial ya. Oke, ini sudah kita coba. Nah, kemudian bagaimana dengan contoh API dengan callback? Nah, orang kadang mengirim SMS mengirim pesan tidak tahu waktu. Bisa kapan saja. Nah, bagaimana untuk memberitahukan server kita bahwa ada pesan masuk? Nah, itu biasanya dipanggil dengan callback. Nah, callback Anda bisa masuk ke bagian dokumentasi, diklik di bagian webhook. Nah, kita kaitkan mana manage device. Oke. Nah, di sini Anda tulis ya, webhook URL-nya kemana? Artinya gini, kalau ada pesan masuk atau ada perubahan status dari terkirim jadi diterima atau dibaca, Anda akan manggil file mana? Nah, di sini akan saya coba ke https server uji myid callback wa.php. Ya. Jadi setiap ada pesan masuk ke server WatchPy, maka akan dikirim ke sini informasinya. Oke, ya. Nah, yang perlu Anda lakukan adalah Anda buat file di server uji ini isinya. Ya. Oke, jadi Anda tinggal masuk. Anda masuk ke web hosting Anda. Ya. Server uji cPanel. Oke, saya login dulu. Kemudian saya masuk ke file manager. Kemudian saya masuk ke public HTML. Nah, kemudian saya coba untuk upload file. Ya. Oke, mana file yang mau diupload? File yang mau diupload ada di API. Pertama yang function, supaya kita bisa ngirim, karena di dalamnya ada fungsi untuk ngirim WhatsApp dan WA callback. Oke, saya upload filenya. Oke, semuanya sudah terupload. Saya periksa, saya lihat dulu. Oke, di sini saya punya fungsi. Oke, ininya sudah sesuai, ininya udah sesuai. Ini fungsi untuk send WhatsApp, ya. Oke, back. Saya lihat yang WA callback. Saya coba edit, lihat dulu datanya. Oke, ya. Oke. Kita sudah masuk ke web hosting, kita sudah cari file manager, kita udah ke public, kalau ini buat baru ya, kalau tadi kita upload saja. Nah, file callback yang disusun akan melakukan autorespon ketika pengirim menulis hi, tanda tanya nama atau tanda tanya alamat.
Anda bisa kembangkan fitur dari autorespon Anda. Jadi ceritanya gini. Jadi kalau ada pesan masuk dari WhatsApp, maka jika tulisannya hai, kita balas otomatis dengan hai juga. Kalau dia tanda tanya nama, orang biasanya pakai hashtag ya. Nama hashtag gitu. Alamat hashtag. Kalau saya lebih pengen pakai tanda tanya biar rada beda dikit ya. Nah, kalau nanya nama nanti kita akan menjawab nama saya siapa. Kalau ditanya alamat, alamatnya di mana. Nah, source code-nya cukup ini. Inilah isi yang ada di callback wa.php. Kita include function PHP. Kenapa? Karena nanti kan akan membalas otomatis. Ya. Lihat ini ya. PHP input ini adalah sebuah sumber data di mana datanya didapat dari kiriman dari callback dari WhatSpy-nya ya. Jadi kita ambil data file dari PHP input. Nah, data yang dikirim dari server WhatSpy itu akan diterima sama kita di file namanya di variable namanya content. Ini sering disebut sebagai payload ya, karena ini yang dikirim. Nah, kemudian saya buat variabel payload adalah JSON decode. Kita konversikan konten yang biasanya itu JSON ya. JSON terkirimnya, kemudian kita konversi menjadi array asosiatif. Nah, kemudian untuk pengen tahu, kalau Anda ingin tahu pengirimnya dari mana, itu ada di $payload form. Nah, ini bisa Anda track ya. Bisa Anda track di dokumentasi. Jadi kalau ada, ini kita lihat yang webhook. Nah, webhook akan ngirim data seperti ini. Inilah yang didapat ketika ada message ya. Message-nya apa, pengirimnya siapa, kapan diterimanya, apakah ini forwarded, apakah ini broadcast. Nah, inilah yang akan kita parsing tadi. Nah, tadi yang kita baca adalah satu pengirimnya dari from dan pesannya dari message. Kemudian saya buat sebuah jawaban yaitu string kosong. Kemudian saya buat if jika pesannya sama dengan hi, maka dijawabnya hi juga. Else jika pesannya adalah tanda tanya nama, maka jawabannya nama saya siapa gitu ya. Else jika pesannya adalah tanda tanya alamat, jawabannya adalah saya tinggal di Bandung. Else jawaban sama dengan saya tidak tahu. Jadi kalau bukan hai, bukan tanda tanya nama, bukan tanda tanya alamat, maka jawabannya adalah saya tidak mengerti pertanyaan Anda. Nah, dipastikan setelah dari sini kita punya jawaban. Lalu kita kirim via WhatsApp. Inilah yang namanya autorespon. Ya. Anda bisa koneksikan nanti dengan database. Oke, kita sudah punya WA callback. Nah, saya akan coba sekarang WhatsApp-nya. Saya coba nulis hi, enter. Bukan enter. Kirim. Kenapa tidak ada jawaban ya? Oke, udah muncul. Tadi ternyata HP yang terkoneksi ke WiFi, HP yang terkoneksi dengan WhatsApp-nya tidak connect ke WiFi, ya. Jadi itu masalahnya. Oke, sekarang saya coba. Namanya siapa dong? Maka akan merespon bahwa nama saya Andri. Kemudian saya coba nanya, alamat di mana? Oke. Hahaha. Saya kirim yang nggak dikenal, ya. Maka dia mengirim, saya tidak mengerti pertanyaan Anda. Nah, itulah ya callback atau webhook ya. Jadi dengan adanya callback, ketika ada sebuah pesan dikirim,
maka akan mengirim data ke server, maka server melakukan handling terhadap data tersebut. Ini contoh saya handlingnya adalah melakukan jawaban otomatis. Tapi kalau Anda handlingnya misalkan mau disimpan ke database gitu, jadi kalau ada pesan diterima maka disimpan ke database. Kalau ada mahasiswa minta nilai, ya tinggal tampilkan nilainya gitu. Cari dulu ke database, kemudian kirimkan nilainya. Oke, itulah cara Anda menggunakan webhook. Ya, di sini setting webhooknya. Oke, kirim hi juga, kirim nama, kirim alamat, sesuatu yang nggak dikenal. Ini auto responnya. Oke, dengan hal tersebut, maka kita bisa lihat bahwa Anda bisa membuat auto respon versi WhatsApp, ya, walaupun tidak ofisial. Oke, contoh API dengan callback. Umumnya aplikasi chatting lain juga mempunyai konsep yang sama, seperti Line, Telegram, Facebook Messenger. Jadi seperti itu, ya. Jadi kalau Anda menggunakan Line API atau Telegram API atau Facebook Messenger API, jadi cara kerjanya seperti itu, termasuk WhatsApp Business API juga. Jadi ketika ada orang ngirim message ke nomor Anda, diterima oleh servernya, server WhatsApp, server Telegram, maka datanya akan dikirim ke server kita. Nah, kita kirim balasan, sehingga balasannya nanti nyampe ke user. Umumnya seperti itu alurnya. Ya. Oke, selanjutnya adalah private API. Apa itu private API? Private API adalah API yang tidak digunakan untuk umum. API ini biasanya hanya digunakan untuk aplikasi tertentu atau aplikasi yang berada di dalam lingkup sebuah institusi saja. Private API menjembatani aplikasi-aplikasi, baik desktop, web, atau mobile, untuk mengakses suatu sumber data yang sama, misalkan database, email, storage, dan lain-lain. Kapan private API digunakan? Aplikasi mobile, Android, iOS, ya, biasanya menggunakan private API karena aplikasi mobile tidak seharusnya mengakses database secara langsung, tetapi lewat perantaraan API. Ya, kemudian pengaksesan sumber daya, misalkan email server yang digunakan oleh banyak aplikasi dalam sebuah perusahaan. Misalkan ada sebuah email server yang digunakan untuk mengirimkan broadcast email dari berbagai aplikasi. Nah, jadi emailnya, untuk pengiriman email disediakan private API. Oke. Membuat API private berbasis web, ya. Membuat API berbasis web dengan PHP mirip dengan membuat aplikasi berbasis web biasa. Bedanya adalah outputnya bukan HTML, tapi outputnya dalam bentuk JSON atau XML ataupun teks biasa, ya. Cara mudah untuk melakukannya adalah dengan menyusun data yang akan menjadi respon dalam bentuk array asosiatif, dan kemudian array asosiatifnya Anda konversikan menjadi JSON, dan JSON-nya yang dikirim ke yang request, ya, dikirim sebagai respon. Oke. Anda harus sudah memiliki database yang digunakan dalam perkuliahan materi akses database dengan PHP dan materi Ajax. Ya, jadi Anda harus punya contoh database. Ya. Oke, Anda bisa download ini. Yang pasti database Anda harus memiliki tabel pegawai, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan lain-lain. Oke, saya akan coba localhost php my admin. Oke, saya akan coba masuk MySQL, Go. Kalau saya lihat di database punya saya, di sini sudah ada tabel provinsi, sudah ada kabupaten, kota, kecamatan, dan kelurahan.
ya. Oke. Nah, ini akan kita pakai nanti. Oke, Anda buat folder baru, misalkan namanya private API, kita sudah punya tadi, ya. Nah, dalam contoh ini akan dibuat 5 buah service, yaitu 1. Service untuk mengambil data seluruh provinsi, 2. Mengambil data kabupaten kota pada provinsi tertentu, 3. Mengambil kecamatan, data kecamatan, kemudian mengambil data kelurahan, dan melakukan penambahan pegawai baru, misalkan register. Atau bisa Anda buat ini misalkan untuk proses registrasi user. Oke, langkah-langkahnya adalah manfaatkan URL rewrite ya dari web servernya, dari Apache-nya untuk menyamarkan nama file yang akan diakses. Ini sifatnya opsional. Kemudian buatlah file-file yang akan melayani request API. Jadi contoh, kalau ada orang manggil provinsi, nanti kita belokkan ke get provinsi PHP. Kalau ada yang manggil kabupaten, belokkan ke get kabupaten.php dan lain-lain. Ya. Oke. Mana? Private API. Nah, di sini HT aksesnya ya, rewrite engine on. Anda buat file .ht akses, kemudian Anda buat aturannya bahwa kalau ada orang manggil provinsi, maka akseslah get provinsi, dan seterusnya. Oke, kemudian Anda buat fungsinya, functionnya, ya untuk connect ke database. Kemudian ada fungsi pengecekan sebuah email apakah sudah ada atau belum. Kemudian ada fungsi nyari pegawai terakhir. Ya, kenapa? Karena nanti ketika ada registrasi pegawai baru, maka nomor pegawainya akan +1 dari nomor pegawai terakhir. Oke, kita lihat functionnya apakah sudah ada. Oke, functionnya sudah ada, koneksi sudah ada, email ada, ID pegawai terakhir juga ada. Oke, berikutnya adalah, nah, untuk service yang provinsi, ya, adalah sebuah service yang akan menyediakan data provinsi yang ada di Indonesia. Spesifikasi request-nya adalah HTTP localhost private API provinsi. Kalau nanti beneran jangan localhost, tapi gunakan alamat server Anda. Metodenya get, parameternya kosong karena untuk ngambil data provinsi kita nggak butuh apa-apa. Minta data provinsi di Indonesia udah dapat ya. Karena kita hanya main di Indonesia, ya berarti cukup minta data provinsi dong. Kita cukup lakukan ini, localhost private API provinsi. Kemudian kita spesifikasikan balasannya, responnya. Formatnya akan JSON, ada strukturnya, ada status, bisa oke, bisa error. Kemudian ada data, berupa string atau array JSON. Nah, ini contohnya. Statusnya oke, datanya adalah provinsi ID 1 nama Aceh, provinsi ID 2 nama Bali, dan seterusnya. Oke, ya kira-kira seperti ini. Ya, get provinsi. Nah, lakukan buka function, kita buat responnya array kosong, connect ke database, select data dari provinsi, eksekusi query-nya, ambil seluruh datanya. Nah, saya pakai MySQL Associate ya. Kemudian kita tulis statusnya oke, respon datanya adalah data. Ini data udah dalam bentuk array, kita masukkan ke respon. Kemudian kita setting sebagai header bahwa ini isinya adalah JSON. Kemudian respon tadi yang masih bentuknya array dikonversi jadi JSON biasa dengan JSON encode, kemudian diechokan. Nah, ini kalau Anda panggil, misalkan Anda localhost private API provinsi, maka Anda bakal dapat data seperti ini. Ini dapat datanya. Nah, Anda tinggal tampilkan nanti, ya.
Ini dapat datanya. Nah, Anda tinggal tampilkan, ya terserah mau dalam bentuk combo box, mau dalam bentuk tabel, mau dalam bentuk apapun silahkan. Berikutnya adalah servis kabupaten. Ya, servis kabupaten itu parameternya adalah provinsi ID-nya. Jadi contoh localhost private API kabupaten dengan provinsi ID 7. Nah, ini spesifikasi responnya. Ini query-nya ya. Oke, kita lihat di get kabupaten. Connect ke function, kita susun respon kosong, kemudian jika tidak ada provinsi ID, tampilkan respon bahwa responnya error, parameter provinsi harus diisi. Tapi jika provinsi ID-nya ada, maka kita ambil, ya, jika dia bentuknya angka, maka ambil provinsi ID, connect ke database, select data dari kabupaten kota, yang provinsi ID-nya sama dengan provinsi ID yang dikirim. Jalankan query, ambil datanya dalam bentuk array, simpan ke respon. Nanti JSON encode-kan. Nah, ini yang terjadi kalau Anda memanggil kabupaten. Ya. Jadi ini contohnya tes kabupaten, ya. Mana tes kabupaten? Tes kabupaten. Nah, tadi ada provinsi. Ini tadi tes provinsi ya. Sekarang tes kabupaten. Tes kabupaten cukup gini. File get content localhost private API kabupaten, nyari kabupaten dengan provinsi 7. Oke, saya akan coba panggil di sini. Boleh langsung sebenarnya kabupaten dengan provinsi 7. Nah, Anda bakal dapat asli JSON-nya. Tapi kalau Anda mau lewat file PHP, Anda pakai tes kabupaten PHP. Nah, ini responnya. 7 itu Jakarta kalau di database saya. Ini Kepulauan Seribu, kota Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara. Oke, begitu juga untuk servis kecamatan. Servis kecamatan digunakan untuk mengambil data kecamatan di sebuah kabupaten kota. Jadi parameternya kabupaten kota. Ya, contoh kabupaten kota ID 104, maka Anda dapat data ID kecamatan seperti ini. Ini kebetulan 104 itu di data saya adalah kota Bandung, sehingga ini yang kita punya. Ya, ini isinya sama saja, ya. Cuma beda datanya saja. Kemudian yang terakhir, ya, untuk ada juga servis kelurahan. Servis kelurahan adalah servis yang akan digunakan untuk menyediakan informasi kelurahan yang ada di sebuah kecamatan. Ya, Anda kirim kecamatan ID-nya. Ini contoh responnya. Ya, Anda tinggal panggil tes kelurahan. Nah, ini kelurahan-kelurahan yang ada di Kecamatan Coblong, ya, di Bandung. Service terakhir yang akan kita buat di API private ini adalah service register. Service ini digunakan untuk penambahan pegawai baru. Dalam prosesnya, data baru akan diberi ID pegawai dan diberi password default secara random. Ini sekedar contoh saja. Anda bisa lakukan alur yang berbeda dari ini. Service ini memberikan contoh bahwa sebuah API tidak hanya untuk melakukan pengambilan data, tapi juga bisa digunakan untuk melakukan penambahan data, pengeditan, ataupun penghapusan. Ya, jadi semuanya bisa Anda lakukan sebenarnya. Oke, sebagai contoh, URL-nya adalah http localhost private API register, metodenya post, parameter yang dikirim adalah nama depan sifatnya wajib, nama belakang string sifatnya opsional, dan email string wajib ada. Jadi contoh pakainya adalah kita manggil register dengan data yang di post adalah nama depan, nama belakang, dan emailnya.
Nanti akan muncul status ya, statusnya bisa oke atau error, keterangan kalau ada errornya apa, ya ID pegawai baru dan passwordnya apa. Jadi kalau misalkan user ini belum pernah ada, maka nanti statusnya akan oke, ID pegawainya 1703, ya ini ID pegawai barunya, dan passwordnya 673596. Oke. Nama file aslinya adalah di register pegawai.php ya, kita buka dulu. Register pegawai. Nah, data yang dikirim tadi ada 3 ya. Data yang dikirim adalah nama depan, nama belakang, dan email. Nah, sekarang kita periksa dulu. Periksa dulu apakah ada nama depan. Kalau tidak ada, udahlah langsung anggap error. Jadi akan munculkan responnya awalnya kosong, respon punya status error dengan keterangan parameter nama depan harus ada. Jika nama depan ada, maka periksa. Jika email tidak ada, maka anggap error dengan parameter email harus ada. Else, nah ini jika nama depan dan nama belakang dan email ada, maka ambil nama depannya, ya. Kemudian periksa apakah ada nama belakang. Kalau ada nama belakang, maka kita isi bahwa nama belakang diambil dari pos nama belakang. Tapi jika tidak, maka nama belakangnya kosong. Kemudian email diambil dari pos email. Nah, sekarang kita periksa lagi. Jika nama depannya kosong, ya, bukan kosong, panjangnya 0, maka kita tulis bahwa terjadi error dengan panjang nama depan tidak boleh kosong. Kemudian periksa juga apakah emailnya formatnya format email. Jika enggak, maka tulis format email salah. Kemudian jika format email benar, maka periksa apakah emailnya sudah ada atau belum. Kalau emailnya sudah ada, maka tampilkan error bahwa alamat email sudah terdaftar. Tapi jika semuanya sudah lulus, ya, lolos sensor, ya, lolos semua validasi, maka kita lakukan koneksi ke database, ya, kita lakukan koneksi ke database, random angka antara 100.000 sampai 1.000.000 kurang 1, maka akan ngerandom angka. Kemudian kita cari ID pegawai terakhir plus 1. Ya. ID pegawai terakhir plus 1 itu digunakan untuk ID pegawai baru. Nanti kita escape-kan datanya, lalu insert-kan ke tabel pegawai. Ya, dengan password di enkripsi dengan MD5. Kemudian if $s jika eksekusinya berhasil, maka status oke, kirimkan ID pegawai dan kirimkan passwordnya. Jika tidak, maka statusnya error. Ya, oke. Nah, kita akan coba. Ya, sebagai contoh di sini ada register pegawai.php. Oke, ini yang tadi. Nah, ini contoh testernya. Ya. URL-nya localhost private API register, inisialisasi, kemudian setting URL-nya, setting yang lainnya, kemudian kasih tahu bahwa kita akan posting data, kemudian field yang akan dikirim adalah nama depan, isinya Aden, nama belakang, isinya Suraden. Nah, ini boleh Anda ganti dari inputan user, emailnya adensuraden@gmail.com. Kemudian post field-nya, data yang akan dikirim di create dulu dengan http build query. Ini fungsi bawaan dari PHP. Kemudian eksekusi query, kemudian tampilkan responnya. Oke, kita coba tes register. Mana di sini? Kita coba yang salah-salah dulu. Contohnya dia nggak ngirim nama depan. Nama depan nggak dikirim. Maka localhost private register, test register, sorry. Maka akan error bahwa parameter depan harus ada. Oke, parameternya ada tapi kosong.
Panjang nama depan tidak boleh kosong, statusnya error. Oke, emailnya bukan alamat email, misalkan nggak pakai add. Error, format email salah. Oke, contoh error lain adalah kalau emailnya sudah ada. Kita periksa dulu ke database. Lihat database punya Anda di tabel pegawai. Nah, saya akan coba yang ini. Ya, ini emailnya sudah ada. Ini akan saya copy, kemudian akan jadi inputan ke sini. Saya save. Jadi kalau ini saya refresh, maka akan ditolak dengan status error bahwa alamat email Demurphy telah terdaftar. Tapi apa yang terjadi kalau kita masukin data yang benar, ya, semuanya lengkap, execute. Oke, di sini ada error on registrasi cannot update. Oke, di sini harus ngisi kantornya nggak ada katanya. Oke, nggak masalah error seperti itu. Nah, errornya apa? ID kantor. Oke. Kita tambahkan saja di sini. Ya, kita tambahkan di sini bahwa ID kantor kita isi dengan nilai 0. Refresh. Oke, ID kantor tidak boleh 0. Kita rombak dikit saja lah, ya. Bahwa pegawai strukturnya kita ubah bahwa ID kantor tidak boleh kosong. Saya akan ubah bahwa ID kantor boleh 0. Saya save. Oke, sekarang saya eksekusi ini. Nah, sekarang statusnya oke. Jadi registrasi tadi berhasil dengan ID pegawai jadinya 10703 dengan password 914225. Kalau Anda kirim ulang, error karena emailnya sudah terdaftar. Nah, kita periksa di database apakah memang sudah ada nama tersebut. Kita urutkan berdasarkan ID pegawai, tapi terbalik. Ini udah masuk nih, Aden Suraden, ya. Nah, itulah contoh, ya, bagaimana kita menggunakan atau membuat private API, ya, API buat Anda sendiri. Ini kalau Anda membuat aplikasi, biasanya ini Anda pasti buat. Biasanya dibuat ketika Anda membuat service untuk aplikasi Android atau service untuk misalkan IoT, ya. Misalkan perangkat Anda pengen ngirim data ke server. Nah, biasanya lewat web service. Ya, jadi data-data yang ditangkap oleh sensor di IoT dikirim ke server, ke database melalui web service yang kita buat. Oke. Itu materinya, itu materi mengenai API, ya. API public udah, API private sudah. Dan kalau ini sih tambahan saja ya, bahwa seorang developer biasanya menggunakan alat atau tools untuk melakukan pengujian API. Nah, satu yang banyak dipakai orang adalah namanya Postman. Ya, Anda tinggal download, nanti Anda bisa tes, ngirim-ngirim request, dan Anda bisa langsung lihat responnya. Ya. Jadi Postman baik digunakan oleh pengembang API ataupun untuk pihak yang menggunakan atau memanfaatkan API. Kemudian tadi di awal saya sempat menerangkan bahwa Anda bisa nyari API banyak di programmableweb.com. Tapi ada juga marketplace API, ya, contohnya Rapid API.
Nah, di sini Anda bisa buat account di Rapid API, ya, kemudian Anda daftar ke sebuah service, ya, ke sebuah API, dan Anda bisa pakai. Nah, Anda biasanya punya jatah untuk yang versi gratisnya. Oke, selamat bereksplorasi ya. Oke, demikian materi mengenai API. Jika ada pertanyaan, silakan sampaikan di LMS, di WhatsApp group, atau di YouTube komen ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.